Hai everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang baru IPO dan intraday-nya menarik guys ya untuk kita perhatikan ya. Dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham ya untuk teman-teman semua ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, nanti kita akan bahas ya saham ini dari segi chartnya, terus laporan keuangannya ya karena baru rilis juga, terus kita lihat untuk profil kompaninya seperti apa ya. Dan mungkin ini menjadi ini ya insight teman-teman ya. Oke, sahamnya namanya Crab ya. Nah, Crab atau Toba Surimin Industri. Nah, kita lihat untuk laporan keuangannya. Ini baru rilis ya. Belum lama ini. Apa aja rilisnya ya? 26 Agustus ya untuk rilisnya. Ini Crab ya. LK-nya Crab. Nah, kita lihat untuk asetnya ya per 30 Juni kita bandingkan dengan 31 Desember. Jadi ini kuartal 4, ini kuartal ke-2 harusnya ya. Nah, ini ada kenaikan karena ini ada dana dari IPO ini ya. Ini dana dari IPO dari naik dari sebelumnya 289 naik ke 332 ya. Ini untuk asetnya. Nah, kita lihat untuk likuiditasnya berapa. Untuk likuiditasnya ini jumlahnya 212 dengan asetnya 332. Jadi di atas 50% ya. Untuk ininya 300 dan ini punya 200 ya, hampir 60%-an atau 70%-an ya, kok kayak kurang lebih ya untuk liabilitasnya ya kalau kita bandingkan dengan asetnya. Nah, tapi ekuitasnya masih positif ya di 120 miliar ya untuk ekuitasnya ya. Dan tentunya juga naik ya kalau kita bandingkan secara kuartal karena sebelumnya 113 naik ke 120 ya kuartalnya. Coba kita lihat untuk penjualan. Nah, kalau kita lihat penjualan ini naik ya guys ya. Penjualannya naik dari sebelumnya 246 naik ke 323 ya. Untuk penjualannya naik dari 246 naik ke 23. Terus kita lihat untuk laba kotornya juga naik ya, 221 miliar naik ke 38 miliar. Nah, untuk laba bersihnya ini masih sekitar 7 ya. 7 miliar, 7,3 miliar kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 3,3 ya. Ini secara year on year dan ini kali ini per Januari sampai 7 Juni 2002 dan ini Januari sampai 7 Juni 2001 ya nih. Seperti ini ya, dari 3,3 naik ke 7,3 ya. Ya hampir 100% lebih guys ya untuk kenaikan dari labanya ya. Nah, oke, dari LK sebenarnya oke ya. Cuma kita lihat cash flow-nya sih, saya sempat baca ini cash flow-nya masih minus ya. Untuk cash flow-nya minus lumayan dalam cash flow-nya ya. Untuk operasionalnya minus dalam ya karena sebelumnya 1,5 ini masih positif di kuartal di Januari per Juni ini. Untuk kuartal 2 ini minus 26,14 miliar ya, 26 miliar. Nah, kalau kita lihat terbesar ini ya pembayaran kas ke pemasok ini lumayan, cuma masih sebenarnya ketutup ya. Cuma ini ada pembayaran untuk beban operasional ini yang paling tinggi ya, cukup tinggi juga ini 29. Nah, sayang sini belum ada notesnya jadi kita belum bisa lihat, tapi kita tandain aja bahwa ini cash flow-nya masih minus ya. Tinggal kita lihat di kuartal berikutnya ini masih menarik apa enggak. Nah, oke, dari segi laba sebenarnya oke ya, dari income statement oke, ada pendapatan naik ya untuk per tahunnya, cuma cash flow-nya yang enggak naik, bahkan minus cash flow-nya. Cuma ini ya, nah, kalau kita lihat ini paling besar nih ya pembayaran ke pemasok ini. Ini besar sendiri, paling besar. Terus ada pembayaran beban operasional ini naik signifikan ya. Jadi bebannya naik ya, membengkak jadinya dari 26 sebelumnya 18 dan ini 2,6 ya. Nah, oke, nanti kita lihat untuk di kuartal sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, dari LK-nya untuk labanya ya naik ya 100%, cuma untuk cash flow operasionalnya yang minus guys ya. Jadi
Untuk teman yang tidak suka dengan cash flow minus, nah ini abaikan aja ya, karena ini minus cukup gede dari sebelumnya 1,5 naik ke 26 miliar, jadi minusnya 26 miliar ya. Oke, ini note untuk kita ya yang mau mantau emiten ini ya. Kita lihat untuk background company-nya. Kalau lihat ini Toba Surini Industri ini perusahaan di bidang perikanan ya, khususnya ini kepiting, nah kepiting kaleng ya, kepiting kaleng pasteurisasi ya, jadi sterilisasi. Dan ini pasarnya ya Eropa, Asia, Australia, Kanada, Amerika ya nih. Dan Arab juga, dan Britania juga ya di pasarnya. Dan untuk makanan kalengan ini ya, ini salah satu makanan kalengan. Kalau kita lihat trennya juga semakin meningkat ya untuk makanan kalengan. Mungkin ya sekarang kan mungkin trennya akan menarik ya, bahan pakan ini terus menarik ya di masa yang akan datang. Kan kita lihat ya makanan di luar tuh karena di luar kan ada musim ini ya, musim salju, kemungkinan dia kan butuh nyetok makanan banyak gitu ya. Jadi kemungkinan di masa yang datang ini perusahaan ini masih tetap eksis, harusnya masih tetap eksis guys ya. Kalau kita lihat untuk core bisnisnya ini makanan, dan mungkin harusnya nggak makan mati ya produk makanan selama ini bisa bersaing ya. Oke, core bisnisnya menarik guys ya karena produk makanan. Kita lihat untuk chartnya seperti apa. Kalau kita lihat chartnya hari ini udah nggak bikin lower low, sebenarnya menarik ya. Dia udah bikin base ini sempat turun ya, sempat turun. Terus bikin base di sini, terus di hari ini juga sempat naik walaupun tipis. Nah kita lihat untuk hari ini yang akumulasi adalah EP ya. Nah, ini average-nya lumayan ya di 236 pas hari ini ya, pas di close hari ini. Nah ini EP ya, kalau kita lihat penurunan dari 25 sebenarnya ada yang makan apa sengaja diturunin ya. Kita lihat ya dari 25. Nah ya ternyata EP juga ya, EP average-nya lumayan tinggi di 253 ya. Kalau kita tarik dari sini guys, cuma kita nggak tahu ya kalau dari sini. Nah kita tarik sekalian dari tanggal 10 ya. Karena untuk EPO-nya di 150 guys, ini udah lumayan naik tinggi ya. Karena EPO-nya di 150 dan ini udah naik ke di 200-an ya. Ini kalau kita lihat tarik dari awal EPO, ini ada AR, EP, CC ya. Average-nya rata-rata di atas ini ya. Di atas di ini ya ada 226, ini udah di 236, jadi di area sinilah ya. Nah kalau kita lihat VAP nya di 231 ya, jadi di area 231 ya. Ya mungkin di area sini rata-ratanya ya barangnya. Nah ini kalau close hari ini di 236 belum begitu jauh ya, bahkan ada yang paling tinggi juga sih. Untuk EP ini di 248 di area sini, ada yang di 270 ya, ada di 267 untuk DR. Nah di area sini juga. Nah tinggal teman-teman ya, kalau memang ini cocok ya silakan dimasukin dari sini ya teman-teman ya. Selama ini nggak bikin lower low di bawah ini ya, ini masih menarik ya. Cuma kalau bikin lower low lebih baik nunggu aja ya di support sini atau mungkin support sini atau di sini guys ya. Nah kalau kita lihat hari ini udah ada akumulasi ya, akumulasi dari EP ya, semoga besok dijalanin ya. Dan ini lihat intraday-nya juga menarik sih. Dia sering bikin ini ya, sering naik dulu ya kalau kita lihat intraday-nya. Jadi semoga masih polanya seperti itu. Dan kalau kita lihat dia selama udah bikin base cenderung kan naik ya. Ini kan sempat turun-turun, bikin base cenderung kan naik ya. Selama nggak bikin lower low, dia kemungkinan naik ya. Nah contohnya kayak gini. Ini nggak bikin, walaupun ini merah kan nggak bikin lower low, tempat berikutnya masih naik ya. Nah seperti itu. Selama dia bikin lower low, selama itu juga masih turun ya. Nah ini udah nggak bikin lower low, semoga besok naik guys ya. Oke guys, sekilas ya untuk emiten Crab, mungkin bisa menjadi rekomendasi saham untuk teman-teman ya. Jangan lupa analisa kembali ya. Kalau memang cocok ya bisa dimasukin waitlistnya teman-teman. Kalau tidak cocok ya abaikan saja. Oke, nanti kita akan informasikan emiten-emiten yang menarik untuk kita pantau bersama. Oke, terima kasih tonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.